Shalom sahabat Alkitab 1 menit, selamat datang di episode spesial kita hari ini, ngobrol bareng ChatGPT dengan tema damai dan intoleransi. Kami senang sekali bisa menyapa Anda semua dimanapun berada. Sebelum kita mulai, mari kita bersama berdoa memohon hikmat dari Tuhan Yesus. Tuhan yang Maha Besar, kami bersyukur atas kasih-Mu yang mengikat kami dalam damai sejahtera. Kami datang kepadamu memohon hikmat dan bimbingan saat kami membahas topik ini. Kiranya Engkau hadir dan berbicara kepada setiap hati kami melalui percakapan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Channel Alkitab 1 Menit adalah sahabat Anda dalam membaca dan mempelajari firman Tuhan secara praktis, padat, dan menguatkan. Kalau Anda diberkati melalui siaran ini, yuk dukung pelayanan kami dengan subscribe, like, dan share video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, pertanyaan, atau pokok doa di kolom komentar ya, karena kami ingin menjadi bagian dari perjalanan iman Anda juga. Sahabat Alkitab, hari ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh orang Kristen di Indonesia saat menghadapi intoleransi dalam beribadah. Bagaimana seharusnya kita sebagai pengikut Kristus bersikap? Mari kita bahas 7 pertanyaan utama dengan terang firman Tuhan bersama ChatGPT yang sudah kita bawa masuk nih ya. ChatGPT, kita sedang dalam talk show yang judulnya adalah Damai dan Intoleransi. Kami dari channel Alkitab 1 Menit, dan kita akan bersama-sama menjawab 7 pertanyaan tentang membawa damai di tengah tantangan adanya intoleransi di masyarakat, khususnya di Indonesia. Siap ChatGPT? Siap? Pertanyaan pertama, apa yang ingin kita bahas? Mari kita jawab dengan penuh kasih dan hikmat. Oke, terima kasih sudah mengingatkan dengan penuh kasih ya. Pertanyaan pertama, apa yang harus saya lakukan ketika hak beribadah saya dihambat? Pertama, tetap tenang dan jangan bereaksi dengan emosi. Ingat bahwa kasih dan damai adalah inti dari ajaran Yesus. Lalu, dokumentasikan situasinya. Catat waktu, tempat, dan apa yang terjadi. Jika memungkinkan, cari dialog damai dengan pihak yang menghambat. Ajak mereka berbicara dengan lembut untuk menjelaskan situasi. Jika dialog tidak membuahkan hasil, laporkan kepada pihak berwenang sesuai hukum di Indonesia. Hak beribadah dijamin oleh konstitusi. Jadi langkah hukum adalah bagian dari menjalankan keadilan tanpa melupakan kasih. Yang terpenting, tetaplah berdoa dan percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi situasi ini. Bagaimana menurutmu? Apakah ini cukup jelas? Ya, cukup jelas, dan Alkitab mengajarkan kita untuk setia dalam iman ya. Ada contoh di Alkitab juga, di kitab Daniel itu ada intoleransi dan bagaimana menghadapinya. Seperti Daniel yang terus berdoa meski dilarang ya. Waktu itu di Babel itu adalah negara penyembah berhala. Kerajaan ini melarang seorang pun untuk beribadah kepada Allah lain, termasuk Daniel. Daniel kan minoritas banget waktu itu, jadi nggak ada tempat ibadah yang menyembah kepada Tuhan Allah. Dan Daniel di Daniel 6 ayat 11, sesudah mendengar larangan itu, di sini ditulis, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel berdoa, beribadah seperti biasa di rumahnya loh, bukan di tempat ibadah. Dan itu pun dilarang, akhirnya Daniel ditangkap ya. Tapi tetaplah beribadah dengan sikap hati yang penuh kasih dan berdoa bagi mereka yang menghalangi. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam kitab Daniel, dan akhirnya kita tahu Daniel walaupun dimasukkan ke gua singa sebagai hukuman mati, tapi Daniel dilepaskan oleh malaikat Tuhan karena imannya itu. Jadi ada pertolongan Tuhan walau kita mengalami larangan dalam beribadah. Padahal beribadah itu hak asasi manusia. Ya, ChatGPT. Betul sekali, kisah Daniel itu sangat relevan dalam konteks menghadapi intoleransi. Dia menunjukkan keberanian untuk tetap setia kepada Allah tanpa mengorbankan kasih dan integritasnya.
Meski tahu ada risiko, Daniel tetap menjalankan imannya dengan tenang dan tanpa provokasi. Ia beribadah di tempat pribadinya, menunjukkan bahwa hubungan dengan Tuhan tidak tergantung pada lokasi fisik, melainkan pada hati yang setia. Jika menjalankan sukses, berani semua kepuasan. Dalam situasi sulit, Tuhan tetap berkuasa dan mampu menyatakan pertolongannya. Seperti yang kamu bilang, Daniel dilepaskan dari gua singa. Itu bukti bahwa Tuhan hadir bagi mereka yang setia. Hal ini menguatkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi tetap menunjukkan kasih, bahkan kepada mereka yang melarang atau menindas. Seperti Yesus ajarkan di Matius 5:4, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi, iman dan kasih berjalan bersama bahkan di tengah tantangan terbesar. Ya, betul. Nah, pertanyaan yang kedua, kita kan disuruh untuk membawa damai sebagai orang-orang Kristen, para pengikut Yesus yang sejati ya. Bagaimana saya bisa tetap damai ketika menghadapi penganiayaan? Menghadapi penganiayaan dengan damai adalah panggilan yang mulia, tapi juga sulit. Kuncinya adalah memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan. Dalam Yohanes 11:3, Yesus berkata, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Artinya, damai kita berasal dari Yesus, bukan dari keadaan. Cara pertama adalah terus berdoa dan mengandalkan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan. Dalam situasi penganiayaan, Yesus sendiri berdoa, bahkan untuk mereka yang menyalibkannya. Lukas 2:3. Itu menjadi teladan bahwa damai dimulai dari hati, yang dipenuhi kasih dan pengampunan. Kedua, ingatlah bahwa penganiayaan adalah bagian dari panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Dalam Matius 5:10-17, Yesus berkata bahwa mereka yang dianiaya karena kebenaran adalah berbahagia, karena mereka mendapat kerajaan sorga. Penganiayaan menjadi kesempatan untuk bersaksi tentang iman kita, dengan tetap penuh kasih dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Esas kayaknya kesuruhan po. Roma 8:14 mengingatkan kita bahwa penderitaan sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saat kita memegang janji ini, damai di hati kita tidak akan goyah, bahkan ketika menghadapi kesulitan. Menurutmu, cara ini cukup relevan untuk menjawab pertanyaan? Ya, sangat relevan. Seperti Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Kalau kita dianiaya atau bahkan mungkin ada yang dipenjarakan, orang tidak akan dapat mengambil damai sejahtera yang kita miliki di dalam hati kita. Orang juga tidak bisa merampas kepastian keselamatan yang sudah kita terima dalam percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kerajaan sorga sudah diberikan kepada kita sebagai pengikut-pengikut Yesus, dan itu tidak bisa diambil oleh seorang pun. Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah saya boleh membela diri secara hukum? Tentu saja, membela diri secara hukum adalah hak setiap orang, termasuk sebagai pengikut Yesus. Alkitab tidak melarang kita menggunakan jalur hukum selama dilakukan dengan hati yang benar dan tidak mengedepankan balas dendam. Dalam kisah para rasul 22 sebuah links 29, Paulus memberikan contoh jelas ketika dia membela dirinya dengan menggunakan haknya sebagai warga negara Romawi. Dia tidak hanya menerima penganiayaan begitu saja, tetapi menggunakan jalur hukum untuk melindungi dirinya dan misinya. Namun, penting untuk tetap jaga sikap hati. Tujuan dari pembelaan hukum bukanlah untuk melawan dengan kebencian, tetapi untuk mencari keadilan dan menjaga martabat iman kita. Roma 12:11 mengingatkan, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi, meskipun kita membela diri, kita tetap harus melakukannya dengan kasih dan kerendahan hati, tidak mencari permusuhan. Bagaimana menurutmu? Apakah pembelaan hukum ini selaras dengan nilai-nilai yang kita anut sebagai pengikut Kristus? Betul, sahabat Alkitab, dan kita percaya Paulus juga menggunakan hak kewarganegaraannya untuk membela diri,
dia mencari keadilan, itu caranya sudah benar. Tapi tetaplah kita mengasihi musuh dan berserah kepada kehendak Tuhan. Ini ayatnya ya, di Kisah Para Rasul 25 ayat 11 tentang pembelaan Paulus. Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada kaisar. Jadi tetap ada proses hukum yang dijalani dan jika kita benar tidak perlu takut. Pertanyaan yang keempat, bagaimana jika saya merasa takut menghadapi ancaman? Rasa takut itu wajar, apalagi menghadapi ancaman. Bahkan tokoh-tokoh besar dalam Alkitab pernah merasa takut. Tapi yang penting adalah bagaimana kita merespons ketakutan itu. Dalam Mazmur 56:4, Daud berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Artinya kita diajak menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia yang memegang kendali. Percaya, ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dalam Yesaya 41:10, Tuhan berkata, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu." Penyertaan Tuhan memberi kekuatan dan keberanian untuk tetap berdiri teguh. Bahaya fokus pada komunitas bukan pada syarafan itu sendiri. Dalam 2 Timotius 1:7, Paulus mengingatkan bahwa kita tidak diberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketakutan hanya akan melemahkan kita jika kita biarkan, tetapi kuasa Tuhan yang bekerja dalam kita lebih besar dari segala ancaman. Ketiga, terus berdoa. Yesus sendiri dalam Taman Getsemani berdoa dengan sungguh-sungguh saat menghadapi ketakutan menjelang penyaliban. Doa memberikan kekuatan rohani untuk menghadapi situasi yang sulit. Jadi, meski kita merasa takut, kita tidak perlu menyerah pada rasa itu. Tuhan adalah perlindungan kita yang sejati. Bagaimana? Apakah ini membantu untuk menjawab pertanyaan tentang rasa takut? Ya, Alkitab 1 menit sangat percaya bahwa kita perlu juga berdoa untuk keberanian dan percaya bahwa Tuhan melindungi umatnya. Seperti yang saya ingat itu Mazmur 27 ayat 1 berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Jadi jangan pernah takut kepada manusia yang dapat membunuh tubuh, tetapi takutlah kepada Tuhan Allah yang berkuasa untuk memasukkan manusia ke surga atau ke neraka. Nah, pertanyaan yang kelima, ChatGPT, apakah saya harus terus mengasihi orang yang memusuhi saya? Ya, sebagai pengikut Yesus, kita dipanggil untuk terus mengasihi, bahkan mereka yang memusuhi kita. Ini adalah perintah langsung dari Yesus dalam Matius 5:44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasih ini tidak berarti kita menyetujui tindakan mereka, tetapi menunjukkan bahwa kita mengikuti teladan Yesus yang mengasihi tanpa syarat. Yesus sendiri memberi contoh luar biasa di salib. Dalam Lukas 23:4, dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kasihnya tidak tergantung pada perilaku orang lain, tetapi pada karakter Allah yang penuh kasih. Dengan mengasihi musuh, kita juga mematahkan lingkaran kebencian. Roma 12:21 berkata, "Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan." Mengasihi mereka yang memusuhi kita adalah bentuk kesaksian yang kuat, bahwa kasih Kristus dalam hati kita lebih besar dari kebencian dunia. Aneh naik Scrubbers Oparistang, which is jelas? Ya, jelas sekali dan Alkitab 1 menit mempraktekkan kasih itu ya di kolom komentar ataupun di postingan-postingan senantiasa kami mempraktekkan apa yang Yesus ajarkan untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi orang-orang yang menganiaya. Kadang-kadang ada komentar-komentar tuduhan, komentar-komentar yang nadanya kasar atau kata-katanya kotor, tapi kita menghadapi dengan kasih. Slogan kami adalah Love is the answer. Cinta itu adalah jawabannya. Kasih adalah senjata rohani yang paling kuat yang menembus setiap hati dan kita percaya ada Paulus-Paulus baru yang Tuhan bangkitkan. Seberapa jauh pun mereka dari Tuhan, seberapa keras pun hati mereka pasti dilembutkan dengan Roh Kudus yang berkarya di dalam hati kita, sahabat Alkitab. Jadi jangan menyerah, jangan tidak ramah di dalam kolom komentar ataupun chat-chat di Instagram atau di YouTube, tapi tetaplah ramah, tetaplah mengasihi dan jangan gunakan
mengucapkan kata-kata kotor, jangan menghina nabinya, jangan menghina kepercayaannya atau kitab sucinya atau ajarannya, tetapi tetaplah fokus membagikan iman Kristen dan Alkitab, terutama pengalaman rohani kita bersama-sama dengan Tuhan, bagaimana kita mengalami kasih, kuasa, dan kebenaran firman Tuhan. Perubahan hidup kita itu yang menjadi alat yang luar biasa dipakai Tuhan untuk membawa setiap orang di sekitar kita untuk mengenal Yesus. Pertanyaan yang keenam, ChatGPT, bagaimana cara saya mengajarkan anak-anak tentang intoleransi dan kasih di tengah konflik? Pertama-tama, luar biasa komitmen Alkitab 1 menit dalam mempraktikkan kasih di tengah komentar negatif. Itu teladan nyata yang bisa menginspirasi. Soal mengajarkan anak-anak, intinya adalah memberikan contoh nyata. Karena mereka belajar lebih banyak dari apa yang kita lakukan dibandingkan apa yang kita katakan. Ajarkan mereka untuk melihat semua orang sebagai ciptaan Tuhan, tanpa memandang latar belakang agama atau budaya. Kejadian 1:27 mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Dengan memahami hal ini, anak-anak akan lebih mudah menghargai perbedaan. Ketika konflik terjadi, ajak mereka untuk mendiskusikan dengan tenang. Berikan pemahaman bahwa konflik bukan alasan untuk membenci. Misalnya, gunakan kisah Alkitab seperti perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Lukas 10:27. Itu cerita yang luar biasa untuk mengajarkan kasih kepada siapa saja, bahkan kepada mereka yang dianggap berbeda. Praktikan doa bersama untuk orang-orang yang tidak sepaham atau mungkin memusuhi. Ajarkan bahwa doa adalah cara menunjukkan kasih, meskipun kita tidak selalu setuju dengan tindakan seseorang. Terakhir, buat mereka memahami semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jelaskan bahwa Tuhan menciptakan keberagaman untuk kita saling belajar, menghormati, dan mencintai sesama. Apa pendapatmu? Apakah kayak gini cukup aplikasi first fungus? Ya, apabila kita mengajar anak-anak lebih baik sejak dini ya, seperti Amsal 22 ayat 6, supaya masa tuanya mereka akan hidup berdasarkan apa yang kita ajarkan sejak masa kecilnya. Jadi ajarkan anak-anak kita firman Tuhan, terutama tentang kasih kepada sesama dan pentingnya berdoa untuk perdamaian. Praktekkan itu di sekolah mereka ya. Jadi kalau ada masalah di sekolah, biarkan mereka menanganinya sendiri, jangan orang tua turun tangan, berbuat kekerasan atau yang lain-lain, tetapi tunjukkanlah teladan supaya kita bisa toleransi dan bersikap kasih di tengah-tengah masalah yang terjadi. Pertanyaan yang ketujuh, ChatGPT, apakah Tuhan peduli dengan ketidakadilan yang saya alami? Tentu, Tuhan sangat peduli dengan setiap ketidakadilan yang dialami umatnya. Alkitab penuh dengan janji bahwa Tuhan memperhatikan penderitaan kita dan tidak pernah mengabaikan seruan hati orang yang tertindas. Dalam Mazmur 34, Mazmur 19, Daud menulis, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan hadir dalam penderitaan kita dan peduli dengan apa yang kita alami. Yesus sendiri mengalami ketidakadilan terbesar di dunia saat disalibkan, meskipun dia tidak bersalah. Karena itu, dia memahami rasa sakit dan ketidakadilan kita lebih dari siapapun. Dalam Ibrani 4:19-19, kita diingatkan bahwa Yesus adalah imam besar yang dapat merasakan kelemahan kita, dan kita bisa datang kepadanya dengan keberanian untuk menerima pertolongan di saat kita memerlukan. Selain itu, Tuhan menjanjikan keadilannya yang sempurna. Mening aroma is bersabda-sabda sunai perstudi in ing. Aku akan menuntut pembalasan. Artinya kita tidak perlu memikul beban untuk membalas atau menuntut keadilan dengan kekuatan sendiri. Tuhan yang maha adil akan bertindak pada waktunya. Jadi, meskipun kita menghadapi ketidakadilan, kita bisa percaya bahwa Tuhan melihat, peduli, dan akan bertindak demi kebaikan kita. Apakah jawaban ini menguatkanmu untuk terus berharap kepada Tuhan? Ya, Tuhan Allah dalam Alkitab itu sangat peduli dan Dia hadir selalu di tengah-tengah kita di dalam segala masalah yang kita hadapi sehari-hari termasuk waktu ada ketidakadilan yang kita alami, sahabat Alkitab. Ingat Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan mereka yang remuk jiwanya. Jadi percayalah bahwa keadilan Tuhan itu sempurna. Nah, kita masuk ke dalam bagian kesimpulan nih dari pertanyaan
pertanyaan-pertanyaan ini kita belajar bahwa menghadapi intoleransi itu bukan berarti kita membalas dengan kebencian, tapi dengan kasih, doa, dan iman yang kokoh pada Tuhan. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai seperti Yesus sendiri. Dan ayat penutupnya, kita berusaha hidup damai dengan semua orang dan mengejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tertulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Nah, sahabat Alkitab, mari kita berdoa untuk setiap pergumulan sahabat. Mungkin ada yang sedang mengalami penganiayaan atau intoleransi atau masalah-masalah di tengah masyarakat dalam hal ibadah. Kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan. Kami berdoa bagi setiap sahabat kami yang menghadapi tekanan atau tantangan dalam beribadah. Mungkin itu di kota besar, di pinggiran kota, atau di pelosok daerah, atau di pulau-pulau yang jauh Tuhan dari sudut-sudut Indonesia ini. Berikan keberanian, hikmat, dan kasih untuk menjadi saksi-Mu. Kami juga memohon berkat-Mu bagi setiap keluarga yang menyimak siaran ini. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami semua, dan apapun yang kami butuhkan, Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang memberikan kami keberanian, bahkan Tuhan yang mengaruniakan pada saat itu juga kata-kata untuk kami dapat memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang menganiaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Alkitab 1 menit, teruslah menjadi terang dan garam dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetaplah membawa damai dalam nama Tuhan Yesus. Shalom.